Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim, nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karimul amin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya jemaah? Sehat semua? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan berbagai macam bentuk nikmat karunia, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, yang patut kita syukuri. Allah hadirkan, Allah dudukkan kita di majlis yang mulia ini, yang mana siapapun yang hadir insyaallah satu persatu namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat Allah. Sehingga kita semua ini sebelum nanti kembali kepada Allah, ruh-ruh kita dibawa oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat itu sudah mengenal kita. Kita ini sudah ma'ruf insyaallah, dikenal oleh penduduk langit, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu keistimewaan orang yang sering duduk di majelis ilmu. Nama-nama mereka itu sudah dikenal oleh malaikat-malaikat Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah jadikan sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah, menjadi penyebab insyaallah kita masuk ke dalam surga-Nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita curah limpahkan, kita sampaikan untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Lisan kita senantiasa berselawat kepada beliau, yang merupakan tanda dan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kiranya hati ini jujur dan benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan nampak, akan terlihat lisan kita memperbanyak selawat salam kepada beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ar-rajulu ma'a man ahabba fil jannah. Seseorang nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama orang-orang yang dia cintai. Maka kalau ingin kita kelak di akhirat bersama Nabi, maka kita jaga, kita pupuk, kita pelihara cinta yang ada dalam hati kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Lanjutan daripada hadis yang lalu membahas tentang keutamaan salat berjamaah di masjid, ya, berjamaah di masjid. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan. Ada sungai yang mengalir di depan rumah kita. Sungai ini bersih, airnya jernih. Kemudian setiap hari kita mandi minimal 5 kali sehari. Kira-kira orangnya bersih atau tidak? Bersih. 5 kali sehari mandi di sungai yang jernih bersih. Maka insyaallah bisa dipastikan orang tersebut akan senantiasa dalam keadaan bersih. Penampilannya baik, jasadnya pun, tubuhnya sehat karena menjaga kebersihan tadi. Nah, itu gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang sehari semalam senantiasa menjaga ibadah salatnya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian lanjutannya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan, sanad periwayatannya sampai kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di waktu pagi dia berangkat menuju masjid, auraha, atau di waktu sore dia berangkat menuju masjid. Jadi 2 waktu ini dia jaga. Ghada, ya, ghada auraha, di waktu pagi dan di waktu sore. Saya mau tanya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang tarafayn nahar, 2 ujung siang. Ingat? Ingat? Ya, yang hadir pada kajian bulan lalu itu masih ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jagalah ibadah dan dirikanlah dia 2 ujung siang. Yang dimaksud adalah waktu salat subuh, ya. Kemudian ujung siangnya adalah salat asar. Ya, 2 ujung itu. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis ini. Barang siapa yang di waktu paginya berangkat ke masjid. Ke masjid untuk apa, Pak? Salat berjamaah. Dan di waktu sore
Nah, waktu sore ini maksudnya bukan waktu maghrib, tapi waktu asar. Nah, ini terjemah atau tafsiran dari Nabi tentang ayat tarafayn nahar itu. Maka Allah akan memberikan balasan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan. Allah akan siapkan hidangan di surga setiap dia berangkat di waktu pagi dan di waktu sore. Allah akan siapkan nuzulan, itu dijelaskan kalau ada seorang tamu datang ke rumah kita, datang itu disebut dengan nuzul dalam istilah bahasa Arab, ya. Selain disebut dengan ja'a dhaifun, datang seorang tamu, nah kedatangannya itu disebut dengan nuzul. Ya, bukan nuzul Quran. Nuzul Quran, turun Quran. Nuzul artinya dia datang ke rumah kita. Makanya orang Arab kalau ada tamu datang dan mengatakan apa? Nazaltum ahlan wa ahlaltum sahlan. Nazaltum ahlan. Kau datang menjadi tamu di rumah kami, ya, kami sambut, bak sambut keluarga, gitu. Nazaltum ahlan. Ahlan itu keluarga. Kalian datang ke rumah kami menjadi tamu, kami sambut kalian seperti kami menyambut keluarga kami. Jadi kita nuzul itu adalah datang, bertamu. Nah, Nabi SAW sampaikan, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Allah siapkan hidangan. Dia laksana tamu di masjid itu. Jadi bapak-bapak ini, ibu-ibu sekalian, datang ke masjid itu menjadi tamu Allah. Apalagi kemudian datangnya ke Masjidil Haram. Makanya para jamaah haji, jamaah umrah yang datang ke Baitullah disebut dengan tamu Allah. Karena dia nuzul di situ. Ya, dia datang ke rumah Allah sebagai tamu Allah. Nah, ternyata setiap orang yang datang ke masjid, baik itu Masjidil Haram di Mekah ataupun masjid-masjid yang lainnya yang berada di atas muka bumi Allah, disebut oleh Nabi sebagai tamu Allah. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Nabi mengatakan barang siapa yang di waktu paginya datang ke masjid yaitu salat subuh berjamaah dan datang di sore hari ke masjid berjamaah yaitu salat asar, Allah siapkan baginya hidangan di surga karena dia adalah tamu Allah. Tamu itu berhak disambut atau tidak? Berhak dimuliakan atau tidak? Berhak, itu haknya tamu. Disambut dengan sambutan yang baik, kemudian dijamu dengan jamuan yang layak, yang pantas, itulah hak tamu. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah yang memerintahkan kita untuk memuliakan tamu, lalu kemudian ada tamu-tamunya yang datang, itu pasti dimuliakan oleh Allah. Jadi setiap datang ke masjid ini kita tamu Allah. Makanya banyak, nggak apa-apa minta sebanyak-banyaknya kepada Allah karena kita sedang menjadi tamunya. Baik di Masjidil Haram ataupun di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Itu sama Allah. Tapi kalau bertamu kepada manusia jangan banyak minta, Pak. Ya. Bapak mau minum apa? Mau minum ada teh, ada kopi, ada susu, hidangin. Jangan banyak minta. Tapi kalau sama Allah, silahkan perbanyak minta. Karena kalau Allah menjadi tuan rumahnya, karena rumah Allah menjadi tuan rumahnya, Allah senang menghidangkan, Allah senang memberikan apa yang kita minta. Tapi kalau kita nih Pak jadi tuan rumah, tamunya datang kemudian banyak minta, kira-kira senang nggak Pak? Wah besok ada
Pak, saya pengen bertamu. Pikir-pikir dia. Langsung berpikir cari alasan nih. Ya. Nah, kalau kita menjadi tamu Allah, silakan perbanyak minta kepada Allah. Mau berapa lama? Ya, berapa jam? Berapa jumlah? Berapa banyak yang kita minta sama Allah di masjid, silakan perbanyak minta. Mau dari pagi sampai pagi di masjid, silakan. Iktikaf, silakan. Ya. Mau list dulu nih 1, 2, 3 sampai penuh nih. Saya minta sama Allah bawa ke masjid. Minta. Sebut satu persatu, silakan. Karena kita menjadi tamu Allah. Ya. Dalilnya ini, barang siapa yang di waktu pagi, waktu subuh datang ke masjid, nih jamaah salat subuh. Auraha atau di waktu sore, waktu asar. A'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada auraha. Allah akan persiapkan hidangan baginya setiap dia datang di waktu pagi dan di waktu sore. Hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hidangan dari Allah kira-kira nikmat enggak, Pak? Hidangan dimaksud ini makanan, Pak. Makanan nanti di surga. Jadi setiap kita datang ke masjid di waktu subuh itu banyak pahalanya. Banyak. Salah satu yang disebut oleh Nabi, Allah siapkan kita makanan yang lezat nanti di surga. Lezatnya seperti apa? Allahu a'lam. Enggak mampu kita bayang, enggak pernah kita rasakan di dunia. Hidangan makanan. Kira-kira kalau makanan di surga nikmat, lezat atau tidak, Pak? Jangan ditanya. Hah? Nikmat. Kalau sekarang coba sebut kira-kira makanan yang enak itu apa, Pak? Nih, makanan yang enak, yang lezat tuh. Makanan mana? Orang bilang makanan mana? Luar negeri. Hah? Sebutlah makanan Itali umpamanya. Enak, lezat. Kira-kira kalau beli makanan yang kita pesan makanan yang enak, itu perlu bayar mahal tidak, Pak? Perlu bayar mahal. Jamaah haji umrah, ya saya bawa jamaah haji, jamaah umrah. Itu ada yang memang beda-beda kelasnya. Ada yang bintang 4, ada yang bintang 5. Yang bintang 5 pun ada beda-bedanya. Ya, tergantung dia mengambil penginapan di mana, baik di Mekah ataupun Madinah. Makin mahal harga sewa hotel yang diambil di Mekah Madinah, secara umum itu makanannya secara umum lebih mahal. Yang saya maksud apa? Untuk makanan yang lezat, yang enak itu harus bayar mahal, Pak. Itu sudah fitrahnya begitu, aturannya begitu, sudah ketetapannya begitu. Kita ingin makan enak, biasanya harus mengeluarkan biaya yang mahal. Begitu juga kalau ingin makanan yang lezat nanti di surga, maka harus siapkan bayaran yang mahal. Bayaran yang mahal itu nggak pakai uang, Pak. Pakai semangat. Apa? Semangat. Keinginan. Mujahadah. Apa semua orang bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Hah? Enggak semua. Ini kalau itu subhanallah, ini banyak juga nih jamaah ini hadir nih. Tapi kalau kita kumpulkan satu RT, kira-kira penuh nggak di masjid? Hah? Insya Allah ini penuh nih masjid. Atau kita kumpulkan 2 RT, wah nggak nampung. Ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya. Satu RT dah. Kalau satu RT semuanya datang sholat berjamaah orang muslim di masjid ini, kira-kira penuh nggak jamaahnya? Penuh. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, itu yang Allah hargai. Kalau di dunia kita ingin makan enak, harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi kemudian nanti ingin makanan yang lezat, yang nikmat di surga, maka harus memujahadah, bersungguh-sungguh. Makanya dijanjikan oleh Nabi, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah
Allah akan siapkan makanan yang lezat, makanan yang enak di surga setiap dia datang ke masjid. Ya, belum lagi ganjaran-ganjaran, janji-janji keutamaannya. Ya. Makanya berjuang. Ya. Kita datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya. Jarak, ya, saya ulang Pak, jarak masjid itu tidak diukur dengan langkah kaki, tapi diukur dengan hati. Sejauh apapun masjid, tapi kalau hatinya dekat dengan masjid, dia akan sampai ke masjid. Walaupun masjid itu di depan mata, tapi hati jauh dengan masjid, nggak akan pernah sampai ke masjid. Betul nggak? Jadi masjid itu tidak diukur dengan langkah kaki. Berapa banyak orang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi sampai juga ke masjid, karena hatinya dekat dengan masjid. Bagi orang beriman, masjid itu walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Bagi orang munafik, masjid itu walaupun dekat di mata, tapi jauh di hati. Susah ke masjid. Nah ini, kita ini ingin, ya, masjid itu ada di hati kita. Kalau sudah masjid ada di hati, sejauh apapun kita bisa sampai. Betul nggak? Betul nggak Bu? Masjidil Haram Makkah itu jauh atau dekat? Jauh. Tapi karena dia ada di hati orang-orang beriman, itu masjid walaupun harus ditempuh dengan jarak yang jauh, sampai juga ke sana. Karena dekat di hati. Mengeluarkan biaya berapapun, kalau istitaatnya ada, dia mampu, dia keluarkan. Bahkan ada yang sudah mengeluarkan uang, sudah, ya, bayar untuk berangkat haji, tapi karena belum dapat kuota nggak berangkat, belum bisa berangkat. Tapi ada di sini nih, ada di hati. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi keutamaan kita datang ke masjid salat berjamaah di waktu subuh dan di waktu sore, ya. Kemudian hadis berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Tatahhara di sini maknanya dia berwudu. Siapa orang yang berwudu di rumahnya. Thumma madha ila baitin min buyutillah. Kemudian dia melangkahkan kakinya menuju rumah daripada rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu salat 5 waktu. Dia ingin melaksanakan perintah salat 5 waktu itu dengan berjamaah di masjid. Kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan. Setiap satu langkah yang dia lakukan menuju masjid menghapus dosanya. Wal ukhra, dan langkah berikutnya tarfa'u darajatan, mengangkat kemuliaannya. Ya Allah. Nah ini juga bagian dari keistimewaan, keutamaan datang salat berjamaah ke masjid. Namun di hadis ini disunnahkan oleh Nabi SAW datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah sudah dalam keadaan berwudu. Nah, itu jadi utamakan itu. Usahakan wudunya di rumah. Apalagi untuk menghemat air masjid. Itu kan di keran ditulis hemat air, ya. Hemat juga, setiap jamaah wudunya di
di rumah. Nah, itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari rumah menuju masjid dalam keadaan suci. Adapun ketika batal ya silakan. Jangan balik lagi, Pak. Rumahnya berapa kilo datang ke masjid, balik lagi. Ya. Kalau mau balik lagi silakan, itu pilihan. Tapi sudah disiapkan tempat duduknya di masjid. Artinya ini keistimewaan, keutamaan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berwudu di rumah, kemudian baru berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Janjinya apa? Kata Nabi, setiap langkahnya itu membersihkan dosa dan mengangkat derajat. Ada yang sudah menghitung berapa langkah dari rumah ke masjid? Hah? Coba besok bawa tuh, Pak. 1, 2, 3, 4. Sekali-sekali coba itu, Pak. Nah, disebut kata khutwah, ya, melangkah itu di sini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa utamakan datang ke masjid dengan berjalan. Nah, itu ada keutamaannya dengan berjalan kaki. Ya. Saya lihat di samping masjid ini juga ada motor. Ya mungkin jauh. Saya pakai mobil itu. Kalau saya jalan dari rumah, ya. Jadi kalau yang memungkinkan jalan kaki, jalan kaki. Coba nih kupas tentang jalan kaki ini aja. Dari sisi keutamaan akhiratnya disebutkan setiap langkah menghapuskan dosa, setiap langkah mengangkat derajat. Coba tanya ke dokter lagi. Dari sisi kesehatannya, dok, saya tuh rumah kira-kira 500 meter dari masjid. Dan saya setiap subuh berangkat ke masjid itu berjamaah salat di masjid. Kira-kira baiknya saya tuh ke masjid jalan kaki atau pakai motor? Ayo, kalau nanya ke dokter bilang apa? Oh, enaknya jalan kaki dong, Pak. Itu sehat. Ya. Pagi-pagi udaranya masih segar, bersih. Udah jalan kaki Pak, itu sehat. Saya pikir, saya yakin semua tuh ahli kesehatan, ahli medis, kalau kita tanya pasti akan menyarankan jalan kaki, Pak. Ya. Dari sisi kesehatannya, subhanallah keutamaannya. Dari sisi akhiratnya, setiap langkah. Padahal di zaman Nabi kan sudah ada kendaraan, Pak. Betul nggak? Apa kendaraan zaman itu? Ada onta. Ya. Tapi Nabi perintahkan, ya sunahkan jalan kaki. Ada keistimewaan, ada keutamaannya. Ya. Makanya Nabi sehat, subhanallah. Nabi itu sehat. Sampai beliau meninggal dunia, ya sakitnya itu ya demam, pilek doang. Ya. Apakah Nabi sakit jantung? Enggak. Apakah Nabi sakit kena paru-paru? Diabetes? Apalagi penyakitnya? Cancer? Enggak. Sampai akhir hayat beliau itu demam. Ya, dan itu memang Allah muliakan, Allah jaga beliau. Demam, kemudian demam tinggi. Begitu cara Allah, kemudian Allah ambil. Ya. Ustaz kan zaman itu enggak ada tenaga medis yang kemudian mendiagnosa penyakitnya Nabi. Diceritakan ya bahwa Nabi itu hanya demam-demam saja. Tapi kemudian demamnya makin tinggi, ya. Sebagai sebab saja Allah kemudian ambil beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal usianya berapa tahun, Pak? 63 hitungan hijriyah. 63 hitungan hijriyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih memimpin tuh para sahabatnya ketika ada jihad terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan Romawi. Usianya 60, masih sehat, segar bugar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin salah satu rahasianya ini. Nabi bangun pagi-pagi, ya salat berjamaah
mengimami. Kemudian setelah itu beliau biasa keliling, ya. Sekali waktu beliau menjenguk sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Ini keutamaan ya. Kalau kita melihat dari sisi akhiratnya, setiap langkah menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kira-kira semangat enggak, Pak? Hah? Seharusnya semangat, betul enggak? Ya kan? Semuanya dijanjikan oleh Nabi. Diangkat derajat, dibersihkan dosa. Yang suka kuliner dijanjikan kuliner. Pak, suka kuliner enggak, Pak? Makanan-makanan enak dijanjikan juga tuh. Karena mungkin ada umat Nabi itu yang kebayang mungkin senang makanan-makanan enak, akhirnya dijanjikan juga lewat sabda Nabi. Kalau kau rajin ke masjid di waktu subuh dan di waktu asar, Allah siapkan hidangan-hidangan yang lezat nikmat di surga. Ya Allah. Yang suka olahraga, dijanjikan juga. Kalau kau suka olahraga, ya, ketimbang muterin Monas, berapa kali muter? Ya udah pagi sore berangkat jalan kaki ke masjid. Kan olahraga juga. Keringetan kalau rumahnya kira-kira 2 kilo dari masjid. Jalan kaki bolak-balik keringetan enggak, Pak? Keringetan. Dapat juga olahraga. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Biar sehat. Ya. Nabi SAW secara tidak langsung memberikan isyarat kepada umatnya untuk menjaga kebugaran, ya, kesehatan. Waktu pagi bangun salat subuh bangun, ya kan? Udara di waktu pagi itu bersih atau tidak, Pak? Bersih. Secara ya maknawi pun bersih. Bersih. Udara pagi bersih, belum tercemar oleh polusi udara yang lain. Kendaraan masih sedikit, masih segar. Dari segi hati pun segar. Kenapa? Karena udara itu belum banyak dihirup oleh orang-orang munafik. Paham? Belum banyak dihirup udara itu oleh orang-orang munafik. Udara belum tercemar oleh orang-orang munafik. Kata Nabi apa? Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dalam riwayat lain salat subuh dan salat asar. Salat subuh, orang yang bangun salat subuh berjamaah dari kalangan kaum muslimin itu yang memang dalam hatinya sudah ada kekuatan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkit, bangun langsung salat berjamaah. Tapi orang munafik ya berat melaksanakan salat itu. Jadi ya kadang enggak salat subuh. Karena dia masih enggak salat subuh, tidur, dia enggak bangun, jadi udara itu masih bersih, Pak. Belum terkotori oleh nafas-nafas orang-orang munafik. Itu dari segi maknawinya. Keutamaan datang ke masjid, Masya Allah. Ya. Jadi setiap langkah kita diberikan keutamaan, diangkat derajat dan dibersihkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin menyebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu dan kami tulis ma qaddamu apa yang mereka lakukan wa atharahum dan jejak langkah kaki mereka. Nah, disebutkan di sini athar itu adalah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan semasa hidup. Termasuk jejak langkah kaki berangkat menuju masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahala yang didapatkan. Semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah. Kalau dosa kita banyak, inilah kemudian pembersihnya.
datang ke masjid salat berjamaah, dan semakin tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Yang terpenting kan mulia di hadapan Allah. Adapun di hadapan manusia belum tentu. Ya, orang memuliakan kita mungkin banyak motifnya. Orang memuliakan kita kadang banyak motifnya, Pak. Mungkin ada yang dia inginkan dari kita. Ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari kita. Apalagi Bapak jadi pejabat. Hah? Jadi bupati, jadi wali kota, terus jadi gubernur, jadi menteri. Kira-kira banyak nggak yang deketin kita? Pak, banyak nggak orang yang dekat dengan kita? Banyak. Biasanya kemudian banyak nggak orang yang memuliakan kita, menghormati kita? Banyak. Apalagi ada yang ingin sesuatu, ingin dipromosikan, ya kan? Ingin mendapatkan posisi, ingin sesuatu proyek, dia akan hormati kita. Bahkan mungkin sampai cium tangan. Ya. Ulama tidak pernah dicium tangannya. Tapi ketika pejabat, dia cium tangannya, bolak-balik. Ya. Itulah kadang dunia, Pak. Cepat merubah orang. Betul, Pak? Baik, jadi ini keutamaan ya, keutamaan datang sholat berjamaah di masjid. Diceritakan ada seorang sahabat ya, dari kalangan Ansar. Ini ada sahabat dari kalangan kaum Ansar. Kana rajulun minal Ansar la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, dia ini rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kanat la tukhti'uhu salatun. Dan beliau ini walaupun rumahnya jauh, selalu berada di masjid. Ya. Enggak pernah masbuk walaupun rumahnya jauh. Faqila lahu, kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, "Lau ishtaraita himaran litarkabahu fi dhulumat wa fi ramda." Coba kamu beli kendaraan himar. Himar itu keledai. Sehingga nanti kamu gunakan untuk datang ke masjid fi dhulumat, di waktu malam, yaitu mungkin waktu isya. Wa fi ramda, dan di waktu siang melaksanakan salat zuhur. Ramda itu adalah pasir yang panas karena terik matahari, disebut dengan ramda. Coba kamu beli keledai, itu jadikan sebagai kendaraan untuk datang ke masjid. Karena ini Ansar ini rumahnya paling jauh, tapi dia datang ke masjid dengan jalan kaki dan tidak pernah masbuk. Ya Allah, bagaimana hirsnya ini. Ya, beliau menjaga ibadah itu. Kalau rumah jauh kemudian masbuk kan masih maklum gitu. Dimaklumi, rumahnya jauh gitu. Tapi ini subhanallah, rumahnya sudah jauh tapi tidak pernah masbuk. Kemudian adalah sahabat yang lain menyarankan, coba kamu beli ya kendaraan, kamu beri keledai, nanti pakai itu ke masjid karena rumahmu jauh. Apa kata beliau? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Inni urid an yaktuba li mamsyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Apa kata beliau? Walaupun rumahku di samping masjid, aku tidak memilih begitu. Aku ingin tetap rumah jauh dari masjid. Sehingga setiap aku datang ke masjid dengan berjalan kaki, Allah mencatat itu sebagai pahala bagiku. Dan setiap aku pulang ke rumah, bertemu dengan keluargaku, Allah mencatat itu sebagai pahala untukku. Dan didengar oleh Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, dan Nabi bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah.
semua yang kau sebut tadi sudah dikumpulkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahmu dari rumah yang jauh ke masjid itu diberikan pahala oleh Allah. Dan pulang dari masjid ke rumah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah. Bayangkan, memang yang menggerakkan dia bisa sampai ke masjid walaupun jarak rumah dengan masjid itu jauh, yang menggerakkan adalah imannya. Ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika datang ke masjid ini bagian dari cara kita memakmurkan rumah Allah. Ya jemaah. Jadi datang ke masjid, salat berjamaah itu bagian dari cara memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan dengan kajian, memakmurkan dengan salat berjamaah, dan itu utamanya. Jangan sampai ada masjid megah, mewah, biaya pembangunannya bukan ratusan juta, bukan miliaran, puluhan miliar. Puluhan miliar. Tapi berapa banyak orang yang salat di masjid itu? Dihitung itu cuma berapa saf. Masjidnya pun jauh dari pemukiman. Sehingga jamaah yang mau datang ke sana harus pakai kendaraan. Kalau berjalan kaki jauh. Tidak semua mereka memiliki semangat seperti semangat Ansar ini. Walaupun jarak rumah dengan masjid jauh, dia tetap sampai ke masjid. Jangan sampai ada masjid yang megah, mewah, tapi sepi dari jamaah. Maka kewajiban kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya mereka-mereka yang memakmurkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi memang penggeraknya itu iman. Ya. Masjid itu walau tadi saya sampaikan, walaupun jauh di mata, dekat di hati. Ya. Sampai juga kita ke masjid karena dekat di hati. Dan salah satu orang yang nanti di akhirat diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Artinya memang masjid ada di hatinya. Enggak begitu nyaman ya salat di rumah itu. Ya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Terpaksa mungkin karena sakit atau uzur atau karena hujan lebat. Ada salat di masjid. Itu pun dirasakan ya Allah, ternyata enggak bisa salat berjamaah, luput ya salat jamaah subuh, asar. Dan mereka-mereka yang selalu memakmurkan Allah di masjid ini dikumpulkan oleh Allah, nanti insyaallah Allah kumpulkan di surga Allah. Amin. Dengan hidangan yang nikmat lezat. Ya, ngumpul nanti. Oh, subhanallah, dulu kita bareng-bareng di masjid memakmurkan rumah Allah. Hidangannya apa? Makanannya ini apa ini? Hah? Arem. Lontong bukan? Kita memakmurkan rumah Allah di dunia, hidangannya lontong. Kalau yang suka lontong nanti dikasih lontong di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lontong surga tapi jangan bayangkan lontong sini. Ya. Nikmatnya nikmat makanan surga dilabeli oleh Allah karena dulu di dunia suka lontong. Ya, tapi nikmatnya subhanallah bukan lontong di dunia. Ya. Karena ada hidangan di surga buah-buahan, anggur. Ada enggak anggur di surga? Ada. Delima ada enggak? Delima ada. Minuman, susu ada enggak? Ada. Susu jahe ada enggak? Ada. Zanjabilu jahe. Tapi jangan bayangkan anggur seperti di dunia. Anggur di dunia kita beli semanis-manisnya anggur. Ya. Anggur di surga Allah. Itu anggur di surga kalau seandainya satu
buah anggur diturunkan ke dunia kemudian dicicipi, Allah seluruh dikumpulkan semua lezat semua makanan, selezat makanan semuanya dikumpulkan jadi satu semua lezatnya itu, nggak akan mengalahkan ya makanan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dunia yang suka anggur disiapkan anggur, yang suka minum jahe disiapkan jahe dari di sana. Bahkan yang suka arak, tahu arak? Oh, kamu bilang arak. Arak yang memabukkan di dunia. Ya, khamar. Orang beriman dia enggak berani. Ya, enggak berani. Dia jauhi semua itu karena takwanya kepada Allah. Allah siapkan nanti khamar. Ya, khamar di surga tapi khamarnya tidak memabukkan. Tuh, bedanya. Karena dulu Allah haramkan di dunia, tidak dicicipi, tidak disentuh oleh orang-orang beriman. Oh, kamu penasaran ya? Dulu bicara khamar di dunia, haram-haram. Gimana ya rasanya ya? Ya dikasih oleh Allah di surga. Inilah khamar namanya. Tapi bukan khamar seperti di dunia. Al-Quran mengatakan, apa yang dia sukai, ya, apa yang dia sukai makanan di dunia Allah akan hidangkan di surga. Yang dia senangi. Tapi nikmatnya tentu tidak sama. Ya. Ini jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi orang-orang yang berimanlah yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang menggerakkan kita. Ada orang yang sehat, segar bugar. Kalau jogging bisa mampu jogging berapa kilo, puluhan kilo. Karena sehat. Tapi kalau imannya sakit, sampai gak ke masjid, Pak? Hah? Enggak sampai. Ada orang yang sakit. Mana ada jamaah yang sakit di sini? Mungkin sakit lututnya. Mana sakit lutut? Oh, mana dia? Wah, itu belum masih muda kok sakit lutut. Ya. Datang ke masjid udah ngos-ngosan. Karena ada jantungan. Penyakit jantung. Tapi sampai ke masjid, sampai. Penggeraknya apa? Iman. Ya. Dia enggak jadikan alasan, ya Allah lagi sakit, dia enggak jadikan alasan sampai juga ke masjid. Ya. Walaupun segar bugar, sehat, tapi kalau imannya sakit enggak sampai ke masjid. Banyak alasan. Ya. Kan bila sholat di rumah ini katanya. Bisa sholat? Ya bisa. Sesekalinya sholat ke masjid, ya Allah, enggak jadi makmum, jadi imam. Maksud saya apa? Dia di depan imam, meninggal. Ya. Ada guyonan, Pak. Enggak pernah datang ke masjid, sesekalinya ke masjid sombong di depan imam. Maksudnya meninggal dunia. Jadi Pak, Bapak suka atau tidak suka ke masjid, pasti insya Allah akan dibawa ke masjid. Jadi cintailah masjid. Ada orang yang nggak suka, saya nggak suka masjid, nggak mau. Ngapain sholat di masjid? Nah, tunggu nanti. Dia nggak suka pun terpaksa. Keluarnya bilang, Pak, di mana kita sholatkan? Pak RT bilang, sholat di masjid. Dibawa dia ke masjid. Mau nolak dia? Nggak bisa nolak. Jadi cintailah masjid, datang ke masjid. Sehingga nanti bukan sekali-kalinya kita masjid pas meninggal dunia. Cintailah masjid, datang ke masjid, salat berjamaah. Terutama ya disebutkan dalam hadis ini salat subuh berjamaah. Kedua disebutkan di hadis ini salat asar. Ustaz, kami di kantor, salat asar berjamaah di kantor. Kenapa kedua waktu ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebabkan karena satu, kalau waktu subuh itu menikmati tidur. Waktu asar disebutkan oleh para ulama karena tanggung, pekerjaan belum kelar. Betul enggak? Kan ada lagu Ustaz waktu siang. Enggak, kalau waktu siang itu dia tinggalkan pekerjaannya. Kenapa? Makan siang. Ya udah kita makan siang dulu, selesai. Tapi waktu asar kata ulama karena tanggung pekerjaan, ya udah ntar aja, ntar lagi kelar.
Yang pulang kantor jam berapa Pak? Setengah 5, jam 5. Ya. Sholat udah ntar aja Pak. Selesai pekerjaan pulang kantor. Sholat asarnya jam setengah 5. Sholat asarnya jam 5. Kenapa enggak setengah 4? Kenapa enggak jam 3-an? Tanggung pekerjaannya. Belum kelar. Itu. Apalagi pekerjaan itu di sawah. Nah, kan? Pekerjaan di sawah, petani. Apalagi pekerjaan, apalagi Pak? Bangunan. Jarang juga. Memang keutamaan salat asar itu ada. Disebut oleh Nabi SAW. Kenapa disebutkan dua waktu ini? Para ulama menjelaskan waktu subuh masih nikmat istirahat, tidur. Waktu asar tanggung pekerjaan belum kelar. Jadi udah tinggalkan sesuatu karena Allah, kita akan mendapatkan Allah. Tinggalkan syahwat, menikmati tidur, tinggalkan itu karena Allah, kita akan mendapatkan Allah, dapat keberkahan. Tinggalkan pekerjaan demi Allah, Allah kita dapatkan Allah, kita dapat keberkahan. Jadi butuh perjuangan Pak. Tadi saya sampaikan, kalau di dunia kita butuh makanan yang enak, yang lezat, harus mengeluarkan biaya yang besar. Ya di dunia ini untuk mendapatkan makanan di akhirat nanti yang lezat, yang nikmat, hidangan Allah, maka butuh biaya. Biayanya melawan hawa nafsu. Itu biayanya. Ya. Ada yang melarang kita sholat berjamaah di masjid? Enggak ada, kecuali kemarin corona. Ya Allah, ada. Kapan kita bisa sholat di masjid? Dulu gak ada corona, dia gak bilang begitu. Ya. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, kemarin di waktu musim corona kita rindu, kita kangen, ya kita ingin datang ke masjid, ya. Nah sekarang ini udah bebas, nggak ada yang melarang kita, silakan. Ini suara luar nih mikrofonnya, hah? Suara luar juga? Nah ini biar didengar juga. Jamaah di luar yang belum datang ke masjid sholat berjamaah. Jangan sampai nanti ke masjidnya sekali-kalinya ke masjid ketika digotong. La ilaha illallah, la ilaha illallah di baku masjid. Jadi datang ke masjid salat berjamaah, banyak keutamaannya. Barakallah. Silakan. Kita cukupkan. Ada yang ingin bertanya kaitannya dengan tema itu atau di luar tema, silakan. Masih ada waktu. Ya, silakan. Nanti jangan bertanya selesai kajian baru nanya. Waktu syuruk. Kita lihat waktu syuruk dulu. Terbit. Masih ada waktu ini jemaah. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya. Hadis ini yang mana dulu? Ya. Ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus. Apakah ini berlaku untuk laki-laki atau perempuan? Nah, salat berjamaah itu perintah utamanya bagi laki-laki. Berarti hadis yang memotivasi kita untuk datang salat berjamaah di waktu subuh dan di waktu asar ini ditujukan untuk kaum laki-laki. Tapi Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau ada di antara anak-anak perempuan kalian, istri-istri kalian muslimat yang ingin datang ke masjid salat berjamaah, maka jangan larang mereka. Selama memang tidak ada fitnah, jangan larang mereka, silahkan, diperbolehkan. Apakah mereka mendapatkan ini? Perempuan mau di rumah atau datang ke masjid, ini dia dapatkan. Apabila dia menjaga salatnya dengan tepat waktu di rumah. Nah, jadi kaum perempuan ya muslimah, apabila dia tahu hadis ini, kemudian saya salat mengutamakan salat di rumah umpamanya. Apakah dia dapat keutamaan ini? Dapat, karena niat tadi. Saya ingin berniat ke masjid, tapi utamanya bagi perempuan di rumah. Tidak, saya salat di rumah.
Maka dengan niat tadi ingin mendapatkan keutamaan ini, dia dapatkan keutamaan. Ya. Jadi bukan khusus untuk laki-laki. Yang dikhitab dan ada dalam kaidah fikih, apabila sebuah perintah atau larangan hadir perintah tersebut dalam bentuk umum, maka dia berlaku keumumannya kecuali ada dalil yang menjelaskan kekhususan. Nah, Nabi menyebutkan di sini bahwa barang siapa yang datang ke masjid itu umum, ya, baik laki ataupun perempuan, diperbolehkan. Dan bagi perempuan diperbolehkan datang ke masjid untuk mendapatkan keutamaan ini. Berarti kalau dia datang ke masjid dapat keutamaannya. Kalau dia memilih di rumah karena keumuman hadis, maka dia dapat juga keutamaannya. Ya, tapi bagaimana syaratnya? Dengan syarat as-salatu ala waqtiha, bagi muslimah, salat tepat waktunya. Jadi ketika dikumandangkan azan, bersegera untuk siap-siap salat. Salat subuh kah atau salat asar? Karena ketika kaum laki-laki datang ke masjid, azan dikumandangkan, dia langsung berjamaah dengan imam. Nah, bagi perempuan datang tiba waktu salat, dia segera salat sebagaimana laki-laki salat berjamaah di masjid. Kalau diundur-undur, nanti salat asarnya jam 4:30. Nggak dapat keutamaan ini, ya, karena dia mengundur sholat. Laki-laki datang ke masjid, dia langsung berjamaah. Perempuan maka sholat tepat waktu. Jadi syaratnya tadi tepat waktu. Kalau dia undur, dia nggak dapat. Allah alam bisawab. Ada lagi? Ini masih ada waktu. Ya, silakan. Ada perintah? Ya. 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 Ya, ada perintah untuk salat sunnah rawatib itu di rumah. Betul. Nabi SAW bersabda, salatur rajuli fi baitihi illal maktubah. Salat laki-laki utamanya di rumah, kata Nabi. Tapi jangan berdebat di situ. Kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib artinya utamanya di masjid. Adapun yang sunnah utamanya di rumah. Nah, jadi kalau kita salat sunnah di rumah, kemudian berangkat ke masjid, silakan dihitung dulu, ya, dikira-kira. Kalau rumahnya jauh dari masjid, kemudian dia salat sunnah qabliyah di masjid, datang ke masjid setelah salat sunnah, sampai di masjid sudah qamat, ya, masbuk. Kira-kira lebih utama mana? Utama di masjid. Nabi SAW sampaikan seperti itu, ya, bagi sahabat-sahabat yang dekat rumahnya dengan masjid. Nah, kalau pengamalan hadis ini, ya, dilakukan oleh sahabat Ansar yang rumahnya jauh itu, datang ke masjid masuk dia. Sedangkan mengutamakan salat mulai takbir pertama bersama imam itu lebih utama dibandingkan dengan salat sunnah tadi. Ya, kita pilih salat sunnah di rumah, tapi kita tidak dapat takbir rakaat pertama bersama imam, berarti hilang keutamaannya. Maka baiknya bagaimana? Kalau rumah kita kira-kira dekat dengan masjid, perkiraan kita bahwa kita sudah sholat sunnah qabliyah di rumah, baru kemudian berangkat ke masjid, sampai di masjid masih dapat berjamaah dengan imam dan mengikuti imam pada takbir pertama, maka itu lebih utama, ya, lebih utama. Nah, disinilah kemudian pentingnya manajemen masjid. Manajemen masjid itu apa? Ya ini nih, diatur sehingga jamaah itu tahu memang bahwa sholat subuh itu sekian menit jaraknya antara azan dan iqamah. Itu penting, makanya manajemen itu masjid itu penting. Enggak sembarangan kemudian qomat enggak dihitung waktunya.
Karena ada jamaah tadi yang menginginkan salat sunnah di rumah. Sehingga kalau dia dah tahu waktunya berapa menit jarak antara azan dan iqamah, dia bisa atur waktunya. Ya. Oh, antara azan dan iqamah di waktu subuh itu 10 menit umpamanya. Dia bisa salat di rumah. Bahkan dia berdoa di rumah setelah itu. Oh, berangkat ke masjid karena masih ada waktunya. Dia dapat salat berjamaah, ikuti imam takbir pertama. Penting kemudian ini. Makanya sekarang ya digalakkan itu bagaimana kemudian mengatur masjid itu secara proporsional. Artinya proporsional itu adalah tadi bagaimana kajiannya, bagaimana memakmurkannya, termasuk adalah mura'ah al-jamaah, bagaimana kemudian mengayomi ya keinginan kemaslahatan para jamaah. Di antaranya tadi ya. Kalau ini kan memang sudah diatur kan waktunya. Salat subuh berapa menit jarak antara azan dan subuh dan iqamah gitu. Nah, jadi dihitung ya Pak. Ya waktunya. Kita kira-kira aja kalau sholat sunnah di rumah, kemudian setelah sholat sunnah langsung berangkat ke masjid, tidak ketinggalan sholat berjamaahnya, tidak masbuk, maka silahkan sholat sunnah di rumah. Tapi kalau rumah jauh dari masjid, kemudian sholat sunnah qabliyah di rumah, setelah itu berangkat ke masjid, ketinggalan saf pertama, ya luput takbir pertama bersama imam, maka saya sarankan lebih baik sholat sunnah di masjid. Dua-duanya dapat, sholat sunnahnya dapat, keutamaan saf pertama mungkin dia dapat, keutamaan takbir bersama imam dia dapatkan, ya. Begitu. Karena takbir bersama imam dan salam bersama imam itu memiliki keistimewaan. Ya. Ya. Gimana? Oh di iqamah. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Wasari'u bersegera, buru-buruan. Ya, menuju ampunan Allah. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada perintah wasari'u itu berarti segera respon setiap seruan. Ketika azan, wasari'u, respon, datang ke masjid. Ketika mulai Allah Akbar, segera respon, siap-siap. Ya. Ya. Ada yang kemudian, kalau dia pada saf pertama, udah dia ada saf pertama nih. Saf pertama. Ketika iqamah, Allah Akbar. Coba iqamah. Nah, ketika qad qamatis shalah, ada kalimat qad qamatis, artinya dirikan salat. Ada kalimat qad qamah. Nah, ketika sudah qad qamatus shalah itu jangan masih berduduk. Ketika kalimat qad qamah. Kalau masih mulai Allah Akbarnya, ya segera, sebenarnya segera. Tapi jangan sampai ketika sudah sampai kalimat seruan qad qamatus salatu qad qamatus salat. Salat didirikan. Nah, ini karena ada perintah salat segera didirikan, jangan masih ada yang duduk, segera merespon gitu. Nah, itu akan mendapatkan keutamaannya ya. Keutamaan saf pertama, keutamaan bersegera ya. Alhamdulillah kita sudah disampaikan oleh Allah ke masjid, maka ketika sudah sampai di masjid ya banyak amalan-amalan yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, kemudian diantaranya segera untuk merespon setiap seruan. Di antaranya adalah seruan qad qamatis salatu, qad qamatis salat ya. Qad qamatis salatu ya. Jangan ti. Ada saya dengar iqamahnya di sana. Kadang enggak paham. Qad qamatis salati maksudnya tu. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Salat telah didirikan. Kalau sudah setelah didirikan itu berarti kita sudah merespon gitu. Alhamdulillah, bagus pertanyaannya, sehingga ini untuk membangkitkan lagi ya al-hirs, semangat kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, cukup. Ya, karena waktunya sudah, kita boleh salat sunnah syuruk.
Jemaah sekalian Allah muliakan, kajian pada pagi hari ini akan bernilai, berbuah dan menghasilkan kebaikan apabila apa yang disampaikan kemudian berusaha kita amalkan. Amin. Ya, amalkan. Karena waktu terbatas, Pak. Kita sedang berpacu dengan waktu. Saya ulangi. Ayo sama-sama kita tingkatkan amal soleh, amal ketaatan kita. Karena kita berpacu dengan waktu. Waktu kita di dunia singkat. Berpacu dengan kesehatan kita. Enggak selamanya kita sehat. Yang sehat hari ini semangat untuk terus melakukan kebaikan. Karena tidak ada yang tahu besok lusa kemudian kita diuji oleh Allah dengan penyakit. Kita enggak bisa ke masjid. Kita berpacu dengan kondisi dan keadaan kita, rezeki kita. Yang hari ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu besok lusa, mungkin orang jatuh miskin enggak bisa berinfak bersedekah. Ya. Maka ayo gunakan waktu sebaik-baiknya, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, gunakan nikmat sebaik-baiknya, gunakan harta sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.